Kalau boleh tahu itu sebenarnya kenapa kok diabetes hampir 33% penderita diabetes bisa neuropati? Apakah karena faktor gulanya terlalu banyak di darah sehingga neuron-neuronnya tidak mendapatkan suplai? Yo kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Dr. Tirta di acara UGM Alma Mater saya tercinta. Ngopi bareng di Cafe FK. Iya. Kali ini saya tidak sendiri, ini adalah salah satu sosok panutan saya. Ya terlihat masih muda. Ya karena happy, saya kelihatan tua karena stres. Prof. Rizaldi Pison. Ini gelarnya panjang ya. Jadi biasanya kalau klinisi dan non-klinisi itu kan orang kalau udah fokus milih salah satu. Nah, beliau ini fokus dua-duanya. Gelarnya boleh direvisi nggak? Profesor Dr. Rizaldi Pison, spesialis saraf MPH. Iya. Betul ya? Betul. Profnya di tahun? Tahun 2026. Wih, tapi saya manggilnya gimana nih? Pak, Mas Bro, Om, Pak D. Mas. Jangan. Oh, Prof. Rizaldi. Ini mau gimana? Prof. Rizaldi atau Prof. Pison? Saya sering dipanggil Pinson. Pinson? Iya. Jadi kalau Pinson tuh malah kayak mirip coffee shop di Jakarta yang di Gunawarman. Iya. Gitu. Itu memang nama Indonesia atau? Itu nama marga sebenarnya. Ayah saya orang Filipina. Tapi karena dari kecil ya sejak SMA itu mungkin karena aneh ya. Jadi teman-teman tuh manggilnya Pinson. Sampai sekarang kebawanya Pinson. Jadi pas kecil manggilnya Son. Iya, Enggak, maksudnya Son Hongmin. Enggak gitu, bercanda lah, Prof. Bercanda. Mulai dari sini nggak bisa. Prof, saya mau tanya sebelum ke mitos atau fakta kesehatan yang ditanyain sama netizen. Kenapa milih epidemiologi klinik sebagai gelar pendamping masternya? Kan rata-rata kalau seseorang kalau di angkatan saya ya udah spesialis saraf, ya beliau akan ngejar terminal sampai SP2, PPDS2, habis itu PhD dan kan gitu. Nah, Prof tuh malah saya lihat paralel di CV-nya. Jadi CV beliau itu panjang dan tulisannya banyak-banyak. Tembus Q1 semua ya, Prof ya? Enggak juga. Ya luar biasa lah namanya Prof. Kenapa akhirnya milih MPH sebagai di epidemiologi sebagai gelar pendamping master ya, Prof? Pada waktu itu hanya karena kesempatan ya, Dr. Tirta. Jadi pada waktu saya lulus FK, pada waktu itu ada tawaran dari UGM untuk program yang namanya MS PPDS. Jadi Magister Sains dan PPDS diambil bersamaan. Tian. Nah, pada waktu itu terus memang kuliahnya di epidemiologi klinik. Di epidemiologi klinik ada suatu unit di FK kita yang tercinta ini namanya SEBU, Clinical Epidemiology and Biostatistic Unit. Jadi pada waktu itu saya di sana, lalu saya senang belajar itu, ada sentuhan epidemiologi, ada sentuhan statistik, lalu kebawa sampai sekarang. Bentar, berarti dokter tuh kuliah PPDS sambil master? Ya, pada waktu itu ada kesempatan seperti itu. Barengan? Bersamaan, karena memang programnya disusun seperti itu. Gimana itu cara bagi waktunya? Jadi, seingat saya pada waktu itu di semester 1 dan 2, kami itu kuliah untuk MS-nya. Setelah itu baru kami kuliah PPDS-nya. Lalu kemudian studi kami atau penelitian kami yang untuk di PPDS itu bisa direlatekan dengan bidang epidemiologi. Jadi klinik. totalnya kalau neuro kan 5 tahun ya, 10 semester ini jadi 6 tahun. Ya, pada waktu itu saya bisa 5 tahun. 5 tahun 2 gelar? Iya, tapi beneran. Gak keriting otaknya itu, Prof. Gak keriting, gini dong. Saya lihat teman-teman saya PPD, saya mukanya keriting semua. Ini malah tambah 2 gelar, gak keriting gitu. Enggak juga sih. Ya, karena yang lain juga begitu. Teman-teman yang lain juga seperti itu. Satu angkatan berapa orang yang ngambil itu? Pada waktu itu, seingat saya di neuro itu kami ada berenam, yang mengambil seperti itu ada 4. Ya berarti cuma 4 dong, Prof. Yang di neuro, tapi yang di lain banyak. Sampai sekarang masih ada? Sepertinya sekarang program itu sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi beruntung waktu itu. Bukan beruntung, tuh kayaknya dokter doang yang bisa. Ntar, daily in my life-nya gimana? Bangun tidur jam? Pada waktu itu, enggak, saya penasaran aja. Enggak apa-apa ya, Prof ya? Iya, iya. Ini bingung, Prof, dok. Karena umur berapa, Prof? Saya 50. Enggak kelihatan. Muda. Stres. Enggak. Daily in my life, boleh tanya ya, Prof ya? Iya, iya. Bangun tidur jam? Saya early morning person. Saat itu ya? Dari dulu sampai sekarang, saya itu early morning person. Jadi saya rata-rata bangun tuh 4:30. Oke, lalu setengah 5 saat itu, bagi tugasnya pripun? Karena early morning person, biasanya saya mengerjakan segala sesuatu yang sifatnya akademik, balas email, dan sebagainya. Buat itu di awal.
di pagi hari karena itu yang sesuatu yang mungkin saya rasa paling seger ya, maksudnya otaknya. Oke. Setelah itu? Setelah itu ke kampus, ke waktu itu ya, pada waktu residensi biasa ke Sarjito, laporan pagi, jaga, terus gitu ya, terus di sore hari kami harus ke Cebu, ke unit. Waktu itu dia di Sarjito juga, gedungnya di belakang gitu, jadi jalan kaki. Jadi orang lain yang neuro nggak ngambil itu pulang? Ya pulang atau jaga ya, kami ke sana dulu. Pulang dari Cebunya jam? Pulang dari Cebu rata-rata kuliah selesai jam 4, jam 5. Terus habis itu jam 6? Kalau kami harus jaga, kami kembali untuk jaga. Wah. Ya untung itu sudah tidak ada lagi. Nah ini karena sudah cukup profilnya, jadi jenengan tahu nih orang sangat pintar ya. Di atas langit ada 100 langit. Nah, ini kayak langit 88 ini. Prof, saya mau tanya langsung, boleh ya Prof ya? Boleh. Kalau saya manggil Mas Bro dan Pak D diajar saya dari salah teman-teman saya ini. Yang pertama itu sekarang di generasinya ada di Alpha dan tahun 2026. Sekarang sehari-hari lihat pasien stroke itu di rentang usia berapa? Rata-rata memang masih di atas 60. Tapi trennya memang semakin muda. Saya kemarin itu dapat pasien itu 32 tahun kena stroke. Stroke iskemik atau hemoragik? Yang ini agak khas, dia stroke-nya iskemik. Karena biasanya kalau yang usia muda kan biasanya perdarahan. Okay. Karena ada pembuluh darah yang memang terbentuk tidak sempurna. Tapi sekarang ini di bawah 40 yang iskemik lumayan banyak. Menurut Prof kenapa tuh kok anak muda iskemik? Ya. Kok unik ya, itu karena apa Prof? Dari penelitian atau? Kalau lihat dari jurnal, maksudnya penelitian-penelitian ada 2 kata kunci sebenarnya, westernisasi dan urbanisasi. Jadi, pripun? Ya, maaf, westernisasi itu kita sekarang berubah kan, pola makannya. Kita pola makannya itu lebih ke western, kita banyak junk food, banyak konsumsi garam, banyak lemak. Gula juga. Gula pasti. Kemudian urbanisasi, kemudian pola hidup kita yang dulu slow living, kemana-mana naik sepeda, santai-santai. Sekarang kan kita dikejar-kejar waktu, jalanan macet, yaitu semuanya menjadi salah satu contributing factor. Bukan hanya asosiatif, tapi kausalitas sudah. Agak susah, karena stroke itu kan sifatnya poligenik ya. Stroke itu kan sifatnya pasti ada faktor genotype, ada faktor pola hidup. Mengatakan bahwa ini murni karena itu agak susah, karena banyak sekali faktornya. Okay. Tapi sepertinya sih ada tren yang meningkat, termasuk juga paparan rokok misalnya. Paparan rokok di usia yang lebih muda. Kan sekarang anak SMP, SMA itu kalau mau sponsorship kan paling gampang rokok, pensi. Iya, paling gampang perusahaan rokok, dan itu mereka mulai terpapar di usia yang relatif lebih muda. Itu juga salah satu faktor risiko. Oke. Pertanyaannya berikutnya itu adalah, saya dulu pernah sempat buat edukasi, kebanyakan kebagadang nanti kamu stroke. Pada nggak percaya netizen. Dianggapnya buat lucu-lucuan. Menurut Prof. Rizaldi dari pengalaman praktek dan nulis paper sampai area ikut conference dan simposium di bidang itu, apakah ada kaitan yang erat antara pola tidur berantakan, begadang dengan peningkatan resiko stroke? Ada beberapa paper yang sleep deprivation ya. Jadi orang kurang tidur itu memang tidak terlalu baik buat otak, termasuk meningkatkan risiko stroke. Jadi benar. Jadi kalau kita, apalagi kalau begadangnya kan ditemenin yang lain-lain ya. Betul. Biasanya begadang ditemenin rokok, ditemenin kopi. Kopi sendiri tidak terbukti sebagai faktor risiko. Jadi penelitiannya mengatakan yang meningkatkan risiko itu orang yang minum kopi sambil ngerokok. Nah, rokoknya yang jahat. Kalau minum kopinya saja tanpa macam-macam ya, kopi hitam biasa, itu tanpa gula, tanpa creamer, tanpa macam-macam, itu sebenarnya malah mengurangi risiko pikun. Jadi penelitiannya itu kalau orang minum kopi dia berisiko lebih rendah untuk pikun kalau hanya murni kopi saja. Oh ya? Ya. Itu papernya ada yang mengurangi risiko pikun? Ada, karena kafein ya. Kafein itu kan merangsang dopamin. Ya. Ini makanya kita kan. Profesor yang ngomong ya, macam banget ente. Nah, sebenarnya yang mau saya tanya, kenapa kok begadang dan pola tidur itu sangat beresiko bagi tubuh? Terus gimana solusinya bagi orang yang sering netizen tanya shift malam, Prof? Iya, sebenarnya tubuh kita itu kan punya alarm ya. Ketika kita memang harusnya istirahat, memang kita harus diistirahatkan. Kenapa? Itu bagian dari tubuh kita untuk meregenerasi. Sel itu bisa terbentuk dan sebagainya. Nah, sehingga ketika orang itu pola tidurnya tidak baik, dia tidak pernah mencapai tidur dalam, maka itu menjadi sesuatu yang buruk.
Bagaimana kalau orang itu harus misalnya karena sesuatu dan lain hal dia memang tidurnya terbalik. Ya berarti pada waktu dia punya kesempatan untuk istirahat, ya dia harus istirahat dalam porsi yang cukup dan harus dalam. Maksudnya tidurnya itu benar-benar bisa deep sleep. Itu yang baik sih. Dari mana, kalau dari kategori neuro, dari mana kita tahu bahwa kita tuh kualitas tidurnya proper, Prof? Atau ada indikator penilaian kalau dari Dokter Saraf? Tidak ada indikator yang khusus, karena kan itu biasanya harus diukur ya. Kita ada tidur REM, non-REM, dan itu harus ada alatnya. Tapi pada prinsipnya begini, ketika kita bangun, lalu kita itu merasa segar, kita tidak mudah jatuh tertidur. Jadi nggak bagus itu kalau kita lagi gini, gitu ya, lagi aktivitas nyopir kita jatuh tertidur, itu berarti tidur malam kita tidak berkualitas. Ya. Malah itu plot twist ya. Jadi apa, pelor nempel molor. Ya, daytime sleepiness katanya. Ya. Daytime, jadi orang itu tidurnya tidak berkualitas kalau dia pada waktu bangun dia tidak merasa segar. Karena jam tidur itu berbeda-beda. Ada orang yang memang short sleeper, dia 3 jam, 4 jam gitu dia bisa aktivitas dengan sangat baik. Tapi ada Justin itu. Nah, itu dia hanya 3 jam, 4 jam. Tapi mungkin 3 jam, 4 jam itu dia mencapai tidur yang dalam. Dan ini. Jadi, ada juga yang mungkin merasa 5 jam, 6 jam kurang. Kan? Itu beda-beda. Kalau ini pertanyaan selanjutnya terkait tidur. Dalam kategori penelitian neuro, apakah tidur siang itu bermanfaat? Karena banyak pro kontranya, Prof. Kalau dari, kan Prof kan sudah epidemiologi, jadi pasti penelitiannya lebih update daripada yang lain yang dibaca. Nggak ada yang khusus ya untuk napping ya. Tidur siang itu kan napping ya. Tapi pada prinsipnya sih selama 24 jam itu kita bisa mencapai target bahwa ini tidurnya cukup, dalam artian bahwa mencapai tidur yang dalam, lalu kemudian ada kesempatan untuk beristirahat, itu sebenarnya tidak ada masalah. Oke, ini menarik. Nah, terus kalau di anak muda, kan kemarin tuh beberapa teman saya usia 40 itu wafat karena stroke. Tiba-tiba ya hemoragik, tapi rata-rata Prof benar. Nah, ada nggak tanda-tanda awal stroke yang sering diabaikan orang, terutama anak muda? Stroke itu sesuatu yang kejadiannya katastrofik dan mendadak. Jadi tidak pernah ada peringatan dini ya. Sehingga yang harus diwaspadai oleh semua adalah mengetahui faktor risikonya. Jadi yang paling sering sih hipertensi, diabetes, dislipidemi, LDL yang tinggi, smoking, obesitas sentral. Nah, Waduh, Pak Denny. Obesitas ya, jadi tim saya tuh Pak Denny. Obesitas, tekanan darah tinggi, hobi marah-marah, asam urat tinggi, dislipidemi, jarang olahraga. ya. Tapi nggak ngerokok sih. Ya. Cuman hobinya ngisi baikon. Karena kalau deket nyamuk gini dia. Terus itu cuman itu doang. Itu berarti apa yang dilakukan setelah kita sadar kayak Pak Denny nih, tim saya, faktor resiko dia banyak nih. Terus? Ya, kalau dia tahu faktor resikonya, berarti kalau dia bisa dikendalikan, yaitu menurunkan risiko stroke kan. Misalnya kalau saya tahu nih, saya tensinya tinggi. Masalahnya kan awareness ya. Orang itu karena tensi tinggi itu tidak bergejala, Dr. Tirta, maka seringkali orang mengabaikan. Bahkan seringkali jadi sombong-sombongan. Benar. Ya kan? Benar. Jadi sombong-sombongan kan. Saya kalau praktek itu ada yang bisikin, tensi saya 160, yang sini jajar, saya 180. Betul, di treadmill. Saya 180 nggak ada gejala tuh. Entah lagi pupuk kompos. Iya, benar, banyak yang gitu. Jadi, selama dia tahu faktor risikonya lalu itu treat, maksudnya baik itu dengan farmaka atau non-farmaka. Jadi bisa saja mulai mengurangi konsumsi garam, kemudian olahraga, turunkan berat badan, banyak makan buah dan sayur. Itu kan salah satu langkahnya. Oke. Prof, kalau mau saya tanya, kayak kalau golden hour stroke itu, misalkan keluarga kita tahu bahwa, ini pasien stroke dan sudah rawat jalan dengan dokter neuro gitu. Golden hour-nya gimana, Prof? Kalau misalnya ada gejala iskemik atau hemoragik, bedanya apa? Sekarang itu patokan yang dipakai tetap 4,5 jam. Jadi begitu gejala muncul itu 4,5 jam. Lalu ada beberapa pendekatan dengan kemajuan imaging 4,5 jam tadi bisa kita perpanjang. Dulu konsepnya adalah waktu, sekarang konsepnya adalah jaringan otak. Jadi imaging yang lebih canggih itu bisa saja pasien itu datang di atas 4,5 jam. Tapi sebenarnya masih ada bagian otak yang megap-megap, tapi belum mati. Nah, itu masih bisa dilakukan tindakan, baik itu trombolisis, itu intravena atau intraarteri atau trombektomi. Trombektomi itu berarti ya diambil trombusnya. Nah, itu masih bisa diperpanjang. Tapi batasan yang tetap kita selalu nasihatkan kepada seluruh masyarakat adalah konsep time is brain, Dr. Tirta. Jadi, begitu ada gejala yang dicurigai stroke itu kan berarti perot, pelo, lumpuh separuh, lupa, buta mendadak, itu
segera ke rumah sakit. Masalah nanti di rumah sakit lalu dikatakan, oh ini bukan stroke misalnya, ini hanya gangguan saraf tepi yang disebut Bell palsy, ya nggak apa-apa. Tapi berarti nggak kecolongan. Berarti kuncinya adalah sesegera mungkin membawa pasien atau keluarga ke rumah sakit yang punya fasilitas lengkap, minimal CT scan. Oh, kalau yang hemoragik gimana, Prof? Apakah golden hour sama juga 4,5 jam? Dos bubar. Hemoragik itu tidak. Hemoragik itu akan sangat tergantung ukuran sama lokasi. Jadi ukuran besar tentu gejalanya lebih abrupt ya, lebih fantastik ya kalau ukurannya besar. Atau lokasi, kalau lokasinya di batang otak ya tiba-tiba dia tidak sadar. Tapi pada prinsipnya semua pasien stroke itu sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit, minimal CT scan jadi kita tahu nih ini hemoragik atau iskemik karena kan penata laksanaannya berbeda jauh, totally different. Kalau nanti sudah tahu lokasinya di mana, perlu tindakan khusus atau enggak. Pada kasus yang hemoragik, kalau lokasinya itu di tepi, di atas 25 cc, bisa diakses, operasi. Oke. Boleh tanya nggak, Prof? Tapi secara yang dijelaskan ke teman-teman karena yang nonton awam, kenapa ada sering aneurisma di sirkulus Willi? Aneurisma. Dan itu kan yang menyebabkan faktor resiko meledos kan pembuluh darah itu, yang akhirnya jadi stroke hemoragik kan. Itu karena apa sih kok bisa muncul aneurisma sirkulus Willi dan apakah bisa kita mencegah hal itu terjadi? Nggak bisa ya, karena itu kan memang sesuatu yang dibawa ya. Kelainan malformasi arteri venosus, aneurisma itu kan sesuatu yang dibawa. Pada kasus hipertensi kronik bisa juga muncul aneurisma. Tetapi ya tidak bisa. Kalau mau dipastikan ya imaging tanpa gejala. Tapi kan tidak semua pasien bisa begitu. Iya. Ya biasanya malah ketemunya nggak sengaja. Pasien brain check up gitu, tiba-tiba ada. Saya beberapa kali dapat seperti itu, lalu diskusi panjang karena pasiennya tanpa gejala, wait and see or do something. Kan biasanya begitu. Benar. Ya. Karena pasiennya tanpa gejala dan do something kan tentu ada risikonya juga ya, sehingga sangat banyak pertimbangannya untuk mengatakan bahwa kita harus melakukan misalnya screening rutin gitu ya, seluruh pasien di MRI, seluruh orang di MRI kayaknya nggak juga. Tapi biasanya sih yang seperti itu dokter Tita nggak terlalu banyak. Lebih banyak itu orang yang hipertensi, merokok, obesitas, sehingga pendekatan epidemiologinya tetap yang itu dulu. Oke, saya mau liatin video ini, Prof. Jadi teman saya itu ada riwayat HNP, terus pas dia berdiri, jadi tiba-tiba kayak snapping sininya. Iya. Klek, terus habis itu langsung nggak bisa bergerak. Itu itu karena apa ya, Prof? Jadi dia itu ada riwayat HNP. Terus pada waktu dia lagi nunduk ini langsung snapping, klek, langsung nggak bisa gerak sininya sampai dipopong. Nah ini saya lagi ntar dulu. Nah ini, nih. Nah langsung. Jadi snapping pas dia mau duduk. Tuh, habis itu kayak. Ini teman saya pelari. Nah, jadi dia mau duduk doang gini. Nah, terus langsung iya. Itu kenapa kok pada beberapa pelari bisa ada resiko gitu, Bro? Kalau dia punya riwayat HNP ya, sepanjang saya tahu yang bisa membuat gejala seperti itu ya karena nyeri yang hebat. Dan biasanya memang ada beberapa posisi yang bisa mencetuskan riwayat tadi ya, di mana diskus itu sudah menonjol, menekan saraf, radik sarafnya, posisi yang memang nggak boleh biasanya sedikit membungkuk. Jadi memang tidak disarankan untuk banyak membungkuk. Mungkin pada waktu berubah posisi kan orang mau bangun itu agak sedikit membungkuk. Mungkin tumpuannya salah, lalu itu terjadi. Kalau misal kejadian gitu kegawat daruratan apa yang harus dilakuin, Prof? Karena kan mirip sama kelumpuhan, orang pasti nganggapnya stroke tuh. Ya tadi sama, begitu ada gejala yang sifatnya seperti itu, ini takutnya ada nggak? Misalnya ini punya riwayat HNP, tiba-tiba lumpuh kan, karena stroke kan bisa juga ya. Jadi DD-nya, diagnosis bandingnya kan masih banyak. Sarannya sih tetap bawa ke rumah sakit yang punya fasilitas cukup lengkap ya untuk tadi mengatakan bahwa ini benar karena HNP-nya kambuh, nyeri hebat, atau karena stroke-nya. Pembedanya sih biasanya kalau itu karena HNP-nya ada nyeri ya, kesakitan hebat ya. Karena kalau stroke itu jarang yang dia kesakitan satu tempat gitu ya. Oke. Terus kalau yang saya penasaran tuh tadi bedanya untuk Bell's palsy. Nah, yang Bell's palsy itu kenapa bisa terjadi, Dok? Karena ini korbannya.
Itu tim saya. Oh ya. Alasannya karena ketak kipas angin, kena AC. Ya. Bel palsi itu kalau dilacak-lacak penyebabnya sebagian besar virus. Oh. Ya, virus. Tapi memang tidak ada rekomendasi untuk lalu kemudian melacak virusnya karena kan virus banyak banget ya. Tapi ya memang biasanya pencetusnya itu kena satu sisi apa? AC atau kipas angin atau begadang atau naik kendaraan terus kena apa? Angin gitu ya. Jadi tapi kalau ditanya lebih lanjut penyebabnya ya virus. Virus apa, Bro? Virusnya ada banyak sekali dan memang tidak ada rekomendasi. Bahkan sekarang itu kalau dulu beberapa guideline mengatakan kita harus ngasih asiklovir di awal ya. Tapi sekarang juga enggak tuh, tetap steroid obatnya. Oh, jadi untuk mensuppres imun aja? Iya, untuk radang ya, karena dia awalnya kan neuritis tuh. Awalnya karena radangnya itu, maka lalu obatnya steroid. Oke. Yang saya tanya nih, ini dari tim saya memberikan riset pada waktu meta-analisis 33 studi dari 7.000-an pasien COVID-19, itu ternyata kan ada penyerangan ke sistem saraf. Iya. Kan profesor juga mengamati. Dan ada gejala mialgia dan sakit kepala sebagai gejala neurologis terseringnya. Nah, bagi orang yang COVID-nya dulu berat banget sampai masuk ICU dan alhamdulillah bisa selamat, efek ini masih bisa dirasain sampai sekarang, Bro? Kami punya suatu paper meta-analisis pada waktu itu yang kita sebut dengan persistent neurological symptom. Jadi yang setelah kena COVID itu gejala persistennya masih muncul. Termasuk tadi ya merasa susah berpikir. Itu. Tapi kalau ditanya lebih lanjut ya, apakah itu murni benar karena apa? COVID-nya, hubungan kausalitasnya ya bisa dicari patomekanismenya ya, tetapi mengatakan ini benar karena semata-mata dulu apa post COVID sindromnya ini benar atau enggak ya itu juga masih perlu penelitian lebih banyak. Masalahnya kan sekarang kita sudah berhenti ya dari COVID ya, sehingga kita nggak punya ini. Tapi kami punya papernya itu persistent neurological symptom dan cukup banyak memang. Jadi susah berpikir, masih sering sakit kepala, mialgia. Tapi mengatakan, karena semua gejala virus, Dr. Tirta kan sakit kepala. Iya, sakit kepala semua. Mialgia juga ya. Jadi nggak khas juga. Terus yang kalau misalkan neuropati perifer itu kan berarti beres palsi masuknya neuropati perifer. Ya, nah, kalau bisa didefinisikan ke teman-teman sebenarnya neuropati perifer itu apa bedanya dengan yang lain atau ada penyakit lain selain beres palsi? Neuropati perifer banyak ya. Neuropati itu gangguan saraf tepi. Saraf tepi itu bayangkan aja kayak kabel listrik gitu ya, kabel kita ini itu ada selubungnya. Selubungnya itu yang kita sebut myelin, tembaganya itu yang kita sebut dengan akson. Penyebabnya banyak sekali. Penyebab tersering dari neuropati itu adalah diabetes. Jadi yang paling banyak, kalau ditanya siapa sih yang paling banyak menderita neuropati itu ya pasien apa? Diabetes. Data penelitiannya sih 1 di antara 3 pasien diabetes. Itu yang 33%. Ya, itu sebenarnya ada neuropatinya tanpa disadari atau diabaikan. Jadi orang tuh seringkali datang ke dokter mengatakan kalau berobat gula ya, dia selalu hanya bilang A1C dan sebagainya. Tapi dia mengabaikan keluhan kebas, kesemutan, gitu ya. Itu gejala-gejala neuropati. Dia laporkan ke dokternya, dokternya juga merasa bahwa kebas dan kesemutan itu sesuatu yang mungkin masih bisa diabaikan. Tapi 1 di antara 3. Nah, kalau boleh tahu itu sebenarnya kenapa kok diabetes hampir 33% penderita diabetes bisa neuropati? Apakah karena faktor gulanya terlalu banyak di darah sehingga neuron-neuronnya tidak mendapatkan suplai? Kadar gula yang tinggi secara langsung merusak saraf. Tetapi neuropati itu kan kerusakan mikrovaskuler, Dr. Tirta. Jadi si pembuluh darah yang memberi makan sarafnya, itu yang kita sebut dengan vasa nervorum, itu juga terganggu. Jadi biasanya pendekatannya tetap pendekatan vaskuler. Pasien diabetes juga lebih sering merokok, juga lebih sering LDL-nya tinggi, juga sering blood pressure-nya tinggi. Nah itu si vasa nervorum, si pembuluh darah yang memberi makan sarafnya ini yang terganggu. Makanya dia disebut dengan komplikasi mikrovaskuler. Nah, sekarang kan lagi tren suplementasi nih, Prof. Iya. Teman-teman saya tuh kemarin nyari suplemen sampai Australia tentang vitamin B kompleks. Karena bagi para olahragawan, high rocks, padel, terus tenis sama lari, saraf ini kan menyampaikan rasa sakit dan refleks. Iya. Jadi mereka banyak yang intake suplemen B6, B12, B3 dengan cikal bakal bumbu suplemen tersebut mengatakan bisa meningkatkan recovery dan meningkatkan penyampaian sinyal lah ke otot. Kalau dari pandangan dokter saraf gimana, Prof? Sebenarnya gunanya B kompleks apakah betul berguna atau hanya placebo effect?
Nah, penelitiannya tidak pernah ada yang sangat-sangat confirm ya, tetapi karena dia itu aman, kan itu vitamin B itu larut air, ya, jadi orang mengkonsumsi itu dalam dosis yang besar pun tidak pernah ada masalah. Ada penelitian-penelitian kecil, termasuk penelitian-penelitian yang sifatnya lebih eksperimental, yang mengatakan bahwa dia memang memperbaiki mielin, si B12. Oke. Si B1 itu kofaktor untuk energi, makanya orang kalau konsumsi B1 itu dia lebih segar dan sebagainya, itu kofaktor untuk energi. Si B12 itu punya efek untuk memperbaiki apa? Mielin. Jadi karena manfaatnya tercatat walaupun tidak sangat confirm ya, dan keamanannya tinggi ya, dia kan larut air ya, jadi tidak pernah ada masalah orang itu kelebihan vitamin B ya. Jadi kalaupun kelebihan ya dibuang, ya penggunaannya silakan aja. Ini dari berbasis riset, karena ini yang nyari teman tim saya nih. Dari berbasis IBM, studi lintas negara, sekitar 8 dari 10 kasus neuropati perifer itu nggak terdeteksi di layanan primer. Kenapa bisa separah itu, dan screening apa yang harus dilakukan idealnya di primer facility healthcare, terutama kalau di Indonesia, let's say kita anggap puskesmas, bro? Ya, saya pikir tantangan terbesarnya adalah waktu, dan tantangan terbesarnya adalah pengabaian. Jadi orang itu kan gejalanya kesemutan, baal, kayak ditusuk-tusuk. Nah, seringkali itu bukan menjadi concern utama ya. Orang ya udahlah biasa kesemutan, baal itu bagian yang saya hadapi sehari-hari. Orang tidak concern itu, berarti dia unaware ya, awareness-nya kurang. Yang kedua, ketika dia mau menyampaikan, mungkin itu juga bukan dianggap gejala yang penting oleh dokternya. Sehingga lalu batasan waktu. Kan kita juga pada pasien diabetes misalnya datang, yang paling kita perhatikan kan tentu gula darah. Gula darahnya berapa, tensinya berapa gitu. Ketika pasiennya baru mau ngomong, saya sering kesemutan dan sebagainya, mungkin waktu konsultasi sudah selesai dan sebagainya. Jadi unaware itu saya pikir perlu ya kita menyampaikan bahwa jangan lupa kalau Anda punya diabetes atau kadar gula darah yang tinggi, jangan lupakan neuropati. Sama halnya kalau gaya hidup jelek ya. Oh, ini ada semua nih, Bro. Di videografer. Nah, ini yang paling menarik ini, Prof. Kembali lagi dengan suplementasi, dan ini dari penelitiannya Pak Prof. Vinson. Jadi berbasis riset dan cross-seksional 20 pasien, korelasi bukan sebab akibat. Dari studinya Prof. Vinson menemukan pasien pasca stroke itu kadar vitamin D-nya cenderung lebih rendah, lebih sering mengalami kadar vitamin D-nya rendah itu cenderung lebih sering mengalami gangguan kognitif. Apakah keluarga pasien stroke perlu rutin cek vitamin D kalau kayak gitu? Penelitian itu menunjukkan bahwa defisiensi vitamin D itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Di Indonesia atau? Di Indonesia data epidemiologi yang besar memang kita nggak punya. Tapi penelitian-penelitian kami kok cukup tinggi ya angkanya. Kita sering abai karena kita kan negara tropis. Kita tuh mandi matahari ya. Tapi ternyata nggak cukup. Nggak cukup karena mungkin kita juga jarang-jarang berjemur ya. Panas, panas ya kan, itu yang pertama. Lalu kemudian asupan makan. Jadi vitamin D itu kan banyak di produk susu, keju, ikan, daging, ikan, kan kita secara kultur kita tidak terlalu banyak mengkonsumsi itu. Nggak kayak orang Kaukasian lah ya. Ya, tidak seperti orang Kaukasian. Sehingga datanya kok cukup banyak. Nah, apakah wajib untuk memeriksa? Sepertinya kok tidak wajib. Tapi kalau ada kesempatan, ada waktu, lebih baik. Karena apa? Karena itu kan bisa diobati. Dan suplementasi kan mudah ya, berarti dikasih vitamin D, diminta untuk berjemur di pagi hari, ditambahin K2 untuk penyerapan yang lebih baik, ya mudah-mudahan angkanya lebih baik. Jadi viralnya beberapa waktu terakhir di medsos bahwa suplementasi vitamin D3 plus K2 itu memang wajar banget ya. Itu artinya konsekuensi karena media sosial udah melek ya? Ya, saya pikir itu bagian yang maksudnya benar, informasi yang benar, artinya apa, memang studinya mengatakan penyerapannya lebih bagus kalau dengan K2. Oke, berarti itu fakta. Nah, sekarang kita akan masuk ke segmen terakhir, segmen ringan ini, Prof. Mitos atau fakta ya. Katanya, mitos pertama. Katanya mitos atau fakta? Pertanyaan pertama buat Prof. Vinson. Wuss, kayak ruang guru ini. Katanya kalau kena stroke ringan atau transient ischemic attack, terus sembuh sendiri dalam beberapa menit, itu aman diabaikan. Atau justru alarm bahaya? Itu alarm bahaya. Oh, kenapa, Dok? Karena TIA itu kan stroke kecil. Artinya apa? Dia harus diperlakukan sama persis dengan stroke. Artinya orang harus cek
apa penyebabnya, apa faktor risikonya. Kalau ini benar TIA, maka dia harus mengkonsumsi obat untuk mencegah terjadinya stroke besar. Jadi jangan diabaikan. Oke. Itu ya buat teman-teman ya. Jadi jangan sembuh, wah lu jin, ulah jin, biasa gitu ya. Terus yang nomor 2, apakah benar orang yang rutin olahraga itu bisa mengurangi resiko stroke? Beberapa penelitian mengatakan olahraga yang sifatnya aerobik itu bagus ya. Aerobik itu berarti kan naik sepeda, lari pagi, berenang, dan sebagainya itu bagus. Tidak memang disarankan yang sangat high impact, apalagi kalau seseorang itu sudah memiliki faktor risiko. Saya pribadi kalau pasien saya sudah hipertensi dan sebagainya, saya mengatakan tolong hindari olahraga yang sifatnya permainan. Ya, kayak misalkan futsal, sepak bola, ada lawannya pokoknya. Ya, karena itu kan melibatkan emosi. Nah, kalau saya lari melawan diri sendiri. Ya itu nggak apa-apa juga sih. Karena tadi tensi bisa apa? Naik tiba-tiba. Iya. Jadi intinya olahraganya harus fun. Harus fun, targeted. Targeted itu kan fit ya. Singkatannya frekuensi, intensity, time, lalu type kan. Iya. Ya, frekuensi misalnya 3-4 kali sehari, intensitinya paling gampang ya nadi, dikurangin usia gitu. Yang paling normal itu. Ya, itu paling normal. Kemudian time itu ya 20-30 menit satu sesi. Type-nya ya tadi, type-nya berarti berenang, naik sepeda. Tapi itu kan secara umum ya Dr. Tirta, artinya ada orang-orang tertentu yang mau men-challenge dirinya sendiri selama dia mampu bisa mengendalikan ya nggak ada masalah juga. Jadi sudah dijawab ya, bermanfaat dan di penelitian sudah terbukti ya. Iya. Berikutnya nomor 3, banyak beredar obat-obat kampung atau obat warung, jamu yang bisa membuka pembuluh darah, mengurangi pegelinu, atau bahkan kemarin bisa membuka keran pasca stroke. Nah, dari sisi medis ini masuk akal nggak, Dok? Karena saya dibesarkan dengan kultur EBM di UGM, saya harus menjawab tidak ya. Jadi segala sesuatu yang diklaim tanpa ada bukti ilmiah melalui penelitian yang terpercaya, mungkin kita tetap harus hati-hati. Itu rata-rata obat apa sih, Prof? Udah pernah diteliti belum? Atau profesor random control trial terus ngambil itu obat apa sih yang diklaim? Atau pernah? Saya juga nggak tahu ya, tapi kan pasien sering ya. Saya bisa sangat memahami karena pasien stroke itu kan pengen cepat sembuh ya Dr. Tirta ya. Jadi mereka seringkali dapat informasi dari sini, dapat informasi dari sana. Mereka selalu membawa, ini ada obat herbal. Baik dari Indonesia, dari Cina, dari mana-mana, dari India gitu. Kalau saya selalu melihat bahwa ya selama tidak ada EBM-nya, saya selalu akan mengatakan ya tidak ada penelitiannya. Tuh. Okay. Mau dicoba atau tidak itu merupakan hak penuh pasien. Ya. Profesornya kayak Gen Z ya, kalau komunikasi ya monggo, sepenting aku edukasi, tapi kalau jenengan mau nyoba resiko tahu sendiri gitu. Ya tapi tetap harus diberitahu resikonya ya, karena kita harus memahami psikologis mereka, karena kan pengen cepat sembuh. Terlalu baik ya kalau saya bilang, coba aja. Kalau saya gitu, menghemat waktu. Jadi, nah ini Prof, ini mitos atau fakta nih Prof. Ini jujur, saya nggak bisa sebut brand karena beberapa brand ini masuk ke influencer parenting rata-rata. Ada yang namanya vitamin otak yang sering diiklanin di TV atau medsos, katanya biar nggak pikun atau biar nggak fokus. Tahu lah Prof, minum ini biar kamu nggak pikun gitu. Dan itu beneran ada efeknya atau placebo? Ada beberapa yang memang pernah diteliti. Oh ya? Ya, ada beberapa. Misalnya ginkgo biloba, itu pernah diteliti. Ya, ada beberapa suplemen dari Tionghoa, dari RRT, itu juga pernah diteliti. Sebenarnya yang dilakukan itu meningkatkan working memory. Jadi penelitiannya itu bukan nggak pikun, tapi meningkatkan working memory. Working memory itu memori yang sifatnya pendek ya. Misalnya saya sama Dr. Tirta barusan bertukar nomor handphone ya. Nah, terus lalu saya keluar gitu ya, saya ditanya, tadi nomor handphonenya Dr. Tirta berapa ya gitu. Itu saya bisa menyebutkan. Sehingga penelitiannya lebih banyak yang seperti itu. Apakah ada dampak jangka panjang gitu, lalu kemudian dia mencegah? Kok sepertinya sepanjang yang saya tahu tidak ada. Beberapa suplemen vitamin juga gagal untuk mengatakan bahwa suplementasi, misalnya kita memberikan ini lalu nggak jadi pikun kok nggak ada. Saya pikir multifaktorial ya, sangat banyak variabelnya. Tingkat pendidikan, kemudian stimulasi. Otak itu kan use it or lose it. Jadi kalau nggak pernah dipakai, nanti ya nggak. Sama kayak otot, nggak pernah dipakai, ototnya kecil. Ya, kecil. Ini otaknya juga mengecil. Jadi variabelnya sangat banyak. Nah, kalau yang tadi statement Pak Prof. Bison tuh bisa dijelaskan nggak yang
meminum kopi secara rutin yang tanpa gula itu bisa malah mengurangi faktor resiko demensia atau delirium. Sebenarnya kalau itu karena dia merangsang reseptor dopaminnya ya. Jadi orang itu kan kalau dopaminnya banyak itu kan bagian dari belajar ya. Orang itu kalau dopaminnya banyak kan kita seneng, ya kita senyum, ini kan karena dopamin kita ya. Jadi kalau itu lebih banyak terangsang ya saya pikir dia akan melakukan aktivitas-aktivitas yang tadi ya. Merangsang untuk fungsi apa? Otaknya. Dian, kopi coy. Nah ini berikutnya pertanyaan paling sering ditanya oleh netizen lagi. Kalau misalkan ada riwayat stroke Pak Dokter di keluarga, apakah itu artinya sudah pasti nurun atau bisa dicegah total? Poligenik ya, stroke itu poligenik Dokter Tirta. Kalau ada riwayat stroke pada ayah, kan saya masih punya ibu, ya jadi kan gitu ya. Ya. Apa juga kalau di yatim piatu ya? Enggak bercanda, itu dark joke. Yang jadi masalah kalau ayahnya stroke, ibunya juga stroke. Nah, kan itu. Tapi kita ada poligenik. Jadi sekarang itu kami juga beberapa kali mengirim itu sudah mulai bisa diramalkan. Jadi ada yang genomik untuk lalu mengatakan gen apa sih yang sebenarnya diturunkan. Gen itu bisa berhubungan dengan faktor risikonya. Misalnya bahwa karena ini ayahnya stroke-nya karena hipertensi, anaknya lebih mudah hipertensi. Ayahnya diabetes, anaknya lebih mudah diabetes. Kalau kita bisa tahu lebih awal, kita bisa melakukan sesuatu untuk itu. Kalau genomik itu bisa dicek di saraf atau beda lagi divisi, Dok? Samplingnya ngambil di kami, tapi kami harus ngirim. Jadi saat ini yang kami kerjakan itu samplingnya lewat saliva. Ya, jadi lewat saliva, lalu kemudian dikirim, biasanya 3 minggu kami dapat hasilnya. Wah, iya berguna loh. Ya, lalu apa saja yang ini dia melalui jalur apa, termasuk risikonya, Dokter Tirta. Jadi Anda akan terkena stroke dibanding populasi Asia. Jadi pembandingnya itu sudah populasi kita, populasi Asia itu berapa kali lipat. Nah, dari situ lalu kami mengedukasi pasien. Itu berapa lama prosesnya genomik ini? 3 mingguan. 3 minggu sampai 4 minggu. Cek ini, aku menarik nanti buat konten soal ini nih. Berarti ini sesuai yang diutarakan dosen saya setengah tahun lalu pas saya sharing bahwa ada teknologi genomik yang dari saliva untuk memprediksi faktor resiko penyakit kronis ya. Iya, jadilah ambil salivanya. Nah ini kalau ini penutupnya, kalau dari Pak Prof Vincent ditanya sama anak muda, Prof saya minta dong 3 tips untuk pencegahan stroke. Gimana? Kalau di usia, saya masih usia 25, apa yang harus saya lakuin supaya anggap aja kita nggak tahu orang tuanya sakit apa, tapi gimana di masa depan untuk mengurangi atau menekan resiko kena stroke atau gangguan saraf neuropati perifer? Saya boleh nawar 5 tips. Wes, boleh. Lebih. Saya tadi nggak enak, Prof. Tadi suruh bayar saya. 5 tips dari Prof Vincent buat kalian anak muda. Sehat. S-nya seimbang gizi. Oh, ya. Berbanyaklah makan buah dan sayur. Hindari konsumsi garam, gula berlebih. S-nya. E-nya enyahkan rokok. Udah fix ya itu ya? Iya, enyahkan rokok. Dan POTS dan vape ya? Ya, enyahkan rokok. Jadi buang rokok jauh-jauh. Hanya hindari stres. Wah, sulit. Nah, sulit itu. Hindari stres. Stres ini stres psikologis ya? Stres psikologis, saya pikir. Ya, karena memang pacuan norepinefrin itu kan akan membuat pembuluh darah tidak terlalu baik dalam jangka waktu yang lama. Oke. A-nya awasi tekanan darah, kolesterol, gula darah. T terakhir ya? T-nya teratur berolahraga. Emang beda ya? Orang pintar, kan biasanya banyak netizen bilang, wah kalau orang pintar tuh kalau ngomong sulit dipahami. Iya. Udah profesor, kuliahnya 2 sekaligus, bicaranya langsung dipahami, dan langsung tanpa loh. Saya aja bingung, mau tanya apa, pertanyaan habis. Sadar nggak pernah ditanya itu 24 pertanyaan habis dijawab cuma waktu kurang dari sejam. 42. Ya, biasanya kalau narsum lain lama itu. Jadi langsung parot. Itu aja kalau dari saya, karena Profesor Pisoni sangat menarik topiknya dan topiknya sangat luas. Ini belum menggali MPH-nya juga Pak Blegal dan penelitian-penelitian beliau sangat banyak. Coba tuliskan di kolom komentar, karena ini adalah YouTube pertama yang dikolapskan antara UGM dan saya. Jadi dulunya di konten UGM tok, ini dikolapsin. Coba tulis di kolom komentar, kalian mau tanya pertanyaan apa, langsung ke Prof Vincent, langsung ditanya. Karena ingat, ini udah level profesor. Kalau kamu tanya langsung tuh bayarnya mahal. Itu sekian dari saya Dr. Tirta. Iya. Terima kasih banyak teman-teman. Saya Prof Vincent gitu. Oh, gitu ya. Lucu. Yuk, saya Dr. Tirta.
Saya Pinson, terima kasih banyak semuanya. Malah rendah hati. Pinson toh ya, Pak Pinson. Terima kasih. Terima kasih.